warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, weton Minggu ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Amel ya. Apakah saya terkena sihir? Orang-orang yang melihat saya seakan-akan menutup hidung. Kenapa? Kalau Anda ini terkena sihir ya, pertama adalah malas ibadah ya. Kalau Anda malas ibadah, maka positif ya, ada makhluk halus di dalam tubuh Anda. Entah itu karena sihir atau karena memang makhluk halus itu ketarik suka dengan diri Anda. Ya itu, jangan hanya katanya orang, oh Anda ini seperti menutup hidung, terus Anda ini terkena sihir ya. Enggak seperti itu ya. Orang yang terkena sihir itu orangnya itu was-was ya, was-was, ragu-ragu, terus males ya, males mandi, males ibadah, enggak disiplin. Nah, pokoknya semua sifat-sifat negatif itu muncul ya. Bukan penglihatan orang gitu ya. Bukan penglihatan orang. Misalkan Anda terkena sihir terus seperti dipocong misalkan ya, enggak seperti itu. Ya. Anda bisa deteksi sendiri ya. Anda bisa deteksi sendiri. Kalau Anda ini terkena sihir, yang terjadi itu yang pasti malas ibadah atau bahkan tidak pernah ibadah. Itu sudah positif, di dalam tubuh Anda itu ada makhluk halusnya. Karena ketika makhluk halus itu Anda ibadah ya, makhluk halus itu kepanasan. Kalau Anda zikir, wirid, puasa dan sebagainya, makhluk halus itu akan pergi. Ya, tentunya tergantung ya. Tidak langsung bisa pergi begitu saja. Biasanya ketika Anda terkena sihir, teluk santet, ya, Anda merasakan adanya sesuatu yang beda dari tubuh Anda. Itu biasanya sihir teluk santet itu sudah lama di dalam tubuh Anda. Ya. Nah, pengaruhnya yaitu malas ibadah atau tidak sama sekali tidak ibadah. Terus pikiran ketakutan, selalu ketakutan, was-was, selalu takut gagal, takut melangkah, takut ini. Akhirnya berdampak pada bisnis Anda, akhirnya berdampak pada usaha Anda, akhirnya berdampak pada pekerjaan Anda. Itu yang terjadi seperti itu. Ya. Jadi dari dampaknya ya, dari dampak yang ditimbulkan ya, keberadaan sihir yang ada di dalam tubuh Anda itu kelihatannya seperti itu. Yang pasti secara ekonomi Anda hancur. Yang pasti secara kesehatan Anda pun juga hancur. Ekonomi hancur, kesehatan hancur. Pikiran galau. Perasaan depresi. Nah, wes itu. Kalau itu sudah menimpa diri Anda, ya wes positif sihir. Banyak sekali ya, tanda-tanda sihir itu banyak sekali yang bisa Anda rasakan. Misalkan ya, Anda ini gelisah. Ketika malam hari itu gelisah. Ketika mau tidur itu tidak bisa tidur, gelisah. Ya, dan ketika masuk ke alam tidur, Anda mimpi. Ya, ketika Anda masuk ke alam tidur, Anda mimpi yang menyeramkan. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Terus apa lagi? Nah, ketika Anda tidur itu serasa seperti diawasi oleh banyak orang. Ya, ketika Anda tidur itu seperti banyak mata itu memelototi Anda. Memelototi Anda. Itu juga tanda-tanda sihir. Atau ya di genteng Anda ini ya sering kesiram kelempar apa itu? Pasir juga bisa. Atau Anda sering melihat penampakan juga bisa. Atau Anda sering mendengar suara-suara juga bisa. Ya. Atau melihat sesuatu yang di luar logika Anda, misalkan genteng meletus dor gitu ya. Yang mendengar diri Anda juga bisa. Atau pintu meletus juga bisa. Banyak sekali. Ya, tanda-tanda ya. Ada juga Anda itu ya ketika habis wudhu itu kentut juga bisa.
Habis wudhu terus Anda itu buang air besar juga bisa, kencing juga bisa. Jadi banyak sekali ya, tanda-tandanya itu banyak sekali. Yang pasti ya, ketika Anda terkena sihir telus santet, ekonomi Anda semakin hari semakin hancur. Pikiran Anda semakin hari semakin hancur. Ya, ekonomi semakin hancur, pikiran semakin hancur, kesehatan Anda semakin hari semakin hancur. Wis pokoknya hancur dari berbagai sisi wis. Ya memang itu tujuan dari sihir ya. Tujuan dari sihir itu ya Anda hancur sehancur-hancurnya dari berbagai sisi. Anda hancur sehancur-hancurnya dari berbagai sisi. Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi itu seperti itu. Paham ya? Jadi orang terkena sihir itu seperti itu teman-teman. Hancur bisa hancur-hancurnya. Ini bukan katanya ya. Bukan katanya. Saya pun juga pernah mengalami gitu. Bukan jarine wong-wong. Wah, jarine wong-wong lah. Wong ora tahu mengalami kok gitu. Dari sudut pandang mana dia itu melihatnya gitu. Apakah hanya dia itu hanya membaca dari kitab gitu, kitab sihir gitu. Oh, tanda-tanda sihir gitu. Lah itu kan jari kitab loh. Ya, kita ini kitab hidup gitu. Ya, yang kita alami, yang kita jalani, yang up to date saat ini tanda-tanda sihir itu seperti itu. Ya, misalkan Anda baca mau sholat isya misalkan. Anda tidak baca sholat isya ya. Ini waktunya sholat isya. Misalkan saya mau sholat isya. Allahu Akbar. Ya. Niat sholat isya. Saya baca niat sholat subuh. Loh, itu tanda sihir itu seperti itu. Kan kebanyakan orang hanya lupa rakaat sholat. Itu juga ada. Ya, tapi ketika nemen terkena sihir, itu bacaannya itu lupa. Bukan lupa bacaannya hilang, hafalannya enggak. Salah menempatkan. Nah, ini kan fatal loh. Ya. Anda sholat subuh, niatnya sholat isya. Oh, ini kan fatal gitu loh. Oh, salah gitu loh. Kalau katakanlah lupa bacaannya masih tidak masalah gitu ya. Tapi ini niatnya salah, menempatkannya salah. Ibarat ya, ada cop-copan plus dikasih minus ya. Ibaratnya seperti itu gitu ya. Nah, ini terjadi ketika seseorang terkena sihir telus santet. Dan banyak lagi ya. Kita kupas lagi ya di video-video selanjutnya tentang tanda-tanda ini. Demikian saudaraku tahun minggu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi tanda sihir itu tidak hanya berdasarkan penglihatan orang lain ya. Anda rasakan sendiri. Yang pasti Anda beda dari Anda yang dahulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.